Kita pasti tidak asing dengan istilah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Istilah ini banyak digunakan oleh orang awam untuk menegaskan bahwa menuduh dengan tuduhan dusta itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi tahukah Anda bahwa ini adalah sebuah konteks yang keliru? Ini salah kaprah. Sebab pembunuhan jelas lebih parah daripada menuduh orang lain secara syar'i maupun secara akal sehat. Bukan tanpa alasan mengapa kalimat ini menyebar dan dipahami secara kata oleh banyak orang. Sebab memang ada sebuah ayat yang secara tekstual berbicara seperti pernyataan tersebut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Tapi ada satu catatan penting yang tidak boleh terlewatkan oleh kita kaum muslimin. Catatan inilah yang diantara menjadi sebab dasar mengapa kita salah kaprah memaknai terjemahan ayat tersebut. Bahwa kata fitnah dalam ayat tersebut bukan dimaknai tuduhan dusta, melainkan fitnah di sini artinya adalah kesyirikan. At-Tabrani dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan, adalah bahwa kesyirikan lebih berat daripada pembunuhan. Ibnu Katsir juga mengatakan, tafsiran dari Abu Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahak, Ar-Rabi' bin Anas, mereka semua mengatakan bahwa maksud dari fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan adalah bahwa kesyirikan lebih berat daripada pembunuhan. Jadi fitnah dalam ayat ini maksudnya adalah perbuatan syirik. Dan memang dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik, termasuk dosa membunuh tanpa hak. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ada orang yang membunuh 100 jiwa dan Allah Ta'ala ampuni dia. Demikian juga dalam hadis Bitaqah riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ada orang yang memiliki catatan amalan keburukan sebanyak 99 lembar yang setiap lembarannya sejauh mata memandang. Namun ia tidak berbuat kesyirikan, ternyata Allah mengampuninya. Kesyirikan bahkan dinyatakan sebagai kezaliman yang paling besar. Kezaliman dalam permasalahan ini memberi ancaman yang tegas bagi siapapun pelakunya. Bagaimana tidak, satu perbuatan ini akan dapat mengekalkan seseorang di neraka. Karena jelas, siapapun yang menduakan Allah Ta'ala tidak mungkin layak mendapatkan surga. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka jelas bahwa kesyirikan lebih fatal dan lebih parah daripada pembunuhan. Sehingga perlu dibedakan antara kata fitnah dalam istilah bahasa Indonesia dengan fitnah dalam istilah bahasa Arab. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka tidak semua kata fitnah di dalam Al-Quran kita bawa maknanya ke dalam arti fitnah dalam bahasa Indonesia yang berarti tuduhan dusta. Karena fitnah dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Dari sini kemudian kita dapat menyimpulkan perlunya kita membaca serta mempelajari makna kata dalam Al-Quran secara rinci, agar dapat dibedakan antara fitnah dalam istilah bahasa Indonesia dengan fitnah dalam istilah bahasa Arab, agar kita tidak keliru dalam memahaminya.